Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalikim Nastiar. Nomor induk mahasiswa saya 2103221000062 dan saya berada di kelas B Agribisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang program penyuluhan pertanian. Lebih tepatnya saya akan menjelaskan tentang komoditas unggulan daerah Nganjuk. Di daerah Nganjuk sendiri banyak sekali komoditas yang diunggulkan seperti melon, semangka, cabai rawit, dan bawang merah. Akan tetapi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komoditas bawang merah. Dikarenakan komoditas ini merupakan komoditas paling unggul di daerah Nganjuk itu sendiri. Sebelum memasuki isi dari video ini, saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu program penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah, dan alternatif pemecahannya. Bawang merah ialah salah satu komoditas hortikultura yang masuk dalam komoditas unggulan pengembangan komoditas prioritas hortikultura nasional yang akan secara intensif mendapat perhatian utama pada level nasional pada periode 2015 sampai 2019. Bawang merah juga merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang telah diusahakan secara intensif oleh petani dan memberikan kontribusi cukup tinggi bagi perkembangan suatu wilayah serta memiliki pasar dalam negeri yang signifikan, sehingga bawang merah merupakan komoditas strategis yang berpotensi untuk dikembangkan. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu sentra bawang merah di Jawa Timur dengan produksi sebesar 140.000 ton atau berkontribusi sebesar 47,83% dari total produksi bawang merah Provinsi Jawa Timur BPS 2017. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan peneliti untuk menganalisis tingkat efisiensi kegiatan usaha tani bawang merah di Kabupaten Nganjuk, karena termasuk salah satu daerah yang sentra bawang merah di Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk merupakan dataran rendah yang mampu menghasilkan tanaman bawang merah dengan jumlah yang banyak. Daerah Nganjuk adalah salah satu sentral bawang merah di Indonesia. Ada 5 kecamatan yang menjadi sentral bawang merah, yaitu Kecamatan Sukomoro, Gondang, Rejoso, Bagor, dan Wilangan, yang berpusat di Pasar Sukomoro. Bawang merah menjadi peluang usaha yang menjanjikan di daerah Nganjuk. Bagaimana tidak, umbi yang bisa dijadikan sebagai bumbu dapur ini selalu dibutuhkan masyarakat Indonesia. Harga jualnya juga stabil, bahkan selalu terjual mahal saat momen hari raya dan akhir tahun. Yang pertama, saya akan membahas tentang masalah yang terjadi di komoditas bawang merah di Kabupaten Nganjuk itu sendiri. Budidaya bawang merah dilakukan secara musiman yang pada umumnya dilakukan pada musim kemarau atau sekitar bulan April sampai Oktober, sehingga mengakibatkan produksi dan harganya fluktuatif sepanjang tahun dan produktivitasnya pun rendah. Selain faktor musim, faktor yang mempengaruhi produksi komoditi pertanian antara lain adalah faktor sarana pertanian, cara budidaya, dan karakteristik petani. Dengan kata lain, faktor input akan mempengaruhi output produksi pertanian yang berfluktuasi pada setiap daerah sentra masing-masing komoditas di daerah Nganjuk. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan. Tujuannya yaitu memberikan contoh bagi petani untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertanian, guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok tani sehingga dapat melakukan inovasi baru yang lebih efektif dan menguntungkan bagi petani sebagai acuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan mendukung pengembangan budaya bawang merah di Kabupaten Nganjuk itu sendiri.
Yang terakhir adalah upaya. Upaya yang dilakukan, banyak cara yang bisa dilakukan sebagai upaya peningkatan produksi bawang merah itu sendiri. Di antaranya dengan penggunaan mulsa plastik hitam, perak, dan pengaturan jarak tanam sehingga mampu meningkatkan hasil produktivitas dan meningkatkan perekonomian petani bawang merah. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mulsa plastik hitam perak meningkatkan semua parameter yang diamati kecuali kadar air relatif dan jarak tanam 10 cm dikali 25 cm menghasilkan jumlah umbi per rumpun tertinggi dan bobot umbi kering tertinggi. Dan penjelasan terakhir dari saya yaitu saran atau rekomendasi buat kedepannya komoditas di daerah Nganjuk ini. Yang pertama adalah penggunaan jarak tanam pada budidaya. Jarak tanam merupakan komponen bercocok tanam yang menentukan pertumbuhan tanaman. Pengaturan jarak tanam bisa meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Luas jarak tanam ditentukan oleh jenis tanaman tertentu. Dengan perlakuan mulsa hitam, perak, dan jarak tanam, diharapkan akan mampu meningkatkan hasil bawang merah. Pengaturan jarak tanam akan mengetahui batas optimum pada hasil yang dicapai pada suatu lahan sehingga hasil umbi bawang merah dapat jauh lebih baik. Menurut Basuki 2009, pengaturan jarak tanam diperlukan agar tanaman dapat tumbuh optimal dan memberikan hasil yang baik tanpa mengalami persaingan baik antar tanaman maupun antara tanaman dan gulma, serta dapat mengurangi kemungkinan serangan penyakit terutama di musim hujan. Jarak tanam dengan kepadatan tertentu bertujuan memberi ruang tumbuh pada tiap-tiap tanaman agar tumbuh dengan baik. Jarak tanam akan mempengaruhi kepadatan dan efisiensi penggunaan cahaya, persaingan di antara tanaman dalam penggunaan air, dan unsur hara sehingga akan mempengaruhi produksi tanaman. Pada kerapatan rendah, tanaman kurang berkompetisi dengan tanaman lain, sehingga penampilan individu tanaman lebih baik. Sebaliknya, pada kerapatan tinggi, tingkat kompetisi di antara tanaman terhadap cahaya, air, dan unsur hara semakin ketat, sehingga tanaman dapat terhambat pertumbuhannya, dan secara fisiologis jarak tanam akan menyangkut ruang dan tempat tanaman hidup dan berkembang. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai komoditas bawang merah di daerah Nganjuk itu sendiri. Bila ada kesalahan kata dari aku sendiri, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.